Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, seperti dikatakan dalam pengantar tadi, ya, tanggal 2 Februari ini ya, genap 40 hari Bunda Maria melahirkan, dan juga genap 40 hari usia Tuhan Yesus. Sebagaimana ketentuan hukum Musa atau hukum Taurat, ya, seorang wanita setelah 40 hari melahirkan harus mengadakan upacara pentahiran bagi dirinya dengan mempersembahkan 1 ekor domba dan 1 ekor burung merpati atau 1 ekor burung tekukur. Namun bagi keluarga miskin, ini diperkenankan mempersembahkan 2 burung. Maka dari persembahan Bunda Maria dan Santo Yusuf nampak bahwa mereka keluarga miskin, ya, bukan keluarga kaya. Sekaligus dalam upacara pentahiran ini, Tuhan Yesus ya dipersembahkan di Kenisah, ya, di Yerusalem. Sebagaimana ketentuan, ya, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan harus ditebus dengan 5 sikal, ya, uang. Ini sebagai upacara penebusan, ya, anak laki-laki sulung
karena anak laki-laki sulung adalah milik Allah. Ya. Tentu kita ingat ya, para saudara ingat pada malam Paskah ya, ketika Tuhan Allah ya membebaskan umat Israel di Mesir, anak sulung orang-orang Mesir ya, hewan maupun manusia mati, namun anak sulung orang Israel hidup. Ketika Tuhan Yesus ya dipersembahkan di Kenisah ya, tadi berjumpa dengan Simeon dan juga Hana ya. Ini sesepuh Israel yang sejati. Simeon seorang yang hidup dalam masa penantian datangnya ya juru selamat ya Mesias. Yang menonjol dari Simeon bagaimana Roh Kudus ya membimbingnya ya. Melalui Roh Kudus dinyatakan bahwa ia diperkenankan untuk berjumpa ya dengan Mesias ya dalam hidupnya. Maka ketika Tuhan Yesus dipersembahkan di Kenisah, Simeon ya, berjumpa dengannya, dan bagaimana kidung ya, Simeon dilambungkan ya sebagai madah syukur Simeon ya kepada Allah. Saudara-saudari yang kasih ya, melalui sabda Tuhan ini ditampilkan kita berjumpa dengan pribadi-pribadi beriman, Yusuf dan Bunda Maria, demikian juga Simeon dan Hana. Orang yang beriman, yang senantiasa percaya dan taat ya kepada Allah, senantiasa memenuhi hukum Allah ya, perintah Allah. Apa yang dilakukan Yusuf dan Bunda Maria ini menunjukkan ya ketaatannya ya kepada Allah sebagai seorang beriman, senantiasa percaya dan taat ya kepada Allah. Marilah kita senantiasa ya meneladan Santo Yusuf dan Bunda Maria dan juga Simeon sebagai orang yang beriman, yang senantiasa ya percaya dan taat ya kepada Allah. Maka demikian juga hendaknya dalam hidup kita sebagai orang beriman yang senantiasa percaya dan taat terhadap sabda Allah ya, melakukan kehendak Allah ya, perintah-perintah Allah ya dalam hidup kita. Dan ini merupakan bentuk ya, persembahan hidup kita ya kepada Allah yang telah ya mencintai dan menebus kita umatnya.